Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi sistem informasi manajemen, yaitu implikasi etis dari teknologi informasi. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Kadek Surya Wijanta, NIM 18011131. Baik, adapun materi yang kami jelaskan, yang pertama yaitu memahami pengertian moral, etika, serta hukum. Yang kedua, memahami etika yang baik dalam penggunaan teknologi komputer. Yang ketiga, memahami audit informasi dan kaitannya dengan implikasi TI. Dan yang keempat yaitu memahami penerapan etika penggunaan TI. Baik, langsung saja materi yang pertama yaitu memahami pengertian moral, etika, serta hukum. Baik, dari moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku benar dan salah. Moral adalah institusi sosial dengan suatu sejarah dan daftar peraturan. Walau berbagai masyarakat tidak mengikuti satu set moral yang sama, terdapat keseragaman kuat yang mendasar. Misalnya, anak-anak Jepang diajarkan untuk mengucapkan terima kasih. Etika adalah satu set kepercayaan standar atau pemikiran yang mengisi suatu individu, kelompok, atau masyarakat. Etika sangat berbeda dari suatu masyarakat ke masyarakat lain. Perbedaan ini di bidang komputer dalam bentuk perangkat lunak bajakan, perangkat lunak yang digandakan secara ilegal, lalu digunakan atau dijual. Pada tahun 1990, diperkirakan bahwa pembajakan perangkat lunak mengakibatkan penjual perangkat lunak Amerika Serikat kehilangan pendapatan tahunan lebih dari 40 miliar. Baik, selanjutnya itu hukum. Hukum adalah peraturan perilaku formal yang dipaksakan oleh otoritas berdaulat seperti pemerintah pada rakyat atau warga negaranya. Hingga kini sangat sedikit hukum yang mengatur penggunaan komputer. Hal ini karena komputer merupakan penemuan baru. Umurnya hanya sekitar 40 tahun dan teknologi berubah sangat cepat selama periode tersebut. Sistem hukum sulit mengikutinya. Baik, selanjutnya yaitu materi yang kedua, etika etis penggunaan teknologi komputer. James H. Moore mendefinisikan etika komputer sebagai analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Dengan demikian, etika komputer terdiri dari dua aktivitas utama. Orang di perusahaan yang paling logis menjadi pilihan untuk penerapan program etika ini adalah CEO. Seorang CEO harus menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat dan merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut digunakan di seluruh perusahaan secara etis. Satu hal amatlah penting, CEO tidak menggunakan tanggung jawab manajerial untuk menggunakan komputer secara etis sendirian. Eksekutif lain juga harus memberikan kontribusi. Keterlibatan di seluruh perusahaan ini merupakan kebutuhan absolut dalam era komputisasi penggunaan akhir masa kini, di mana semua manajer di seluruh wilayah bertanggung jawab untuk menggunakan komputer di wilayah mereka secara etis. Selain manajer, seluruh karyawan pun bertanggung jawab untuk tindakan mereka yang berkaitan dengan komputer. Masyarakat memiliki hak tertentu dengan penggunaan komputer. Yang pertama yaitu hak atas komputer, yang dibagi menjadi hak atas akses komputer. Yang kedua, hak atas keahlian komputer. Yang ketiga, hak atas spesialis komputer. Yang keempat, hak atas pengembalian komputer komputer. James Moore mengidentifikasi 3 alasan utama di balik minat masyarakat yang tinggi akan etika komputer. Yang pertama,
kelenturan secara logis. Mengartikan yaitu kelenturan secara logis sebagai kemampuan untuk memprogram komputer melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan. Komputer akan dengan tepat melakukan apa yang kita instruksikan, dan hal ini bisa menjadi pikiran yang menakutkan. Tetapi jika komputer digunakan untuk melakukan hal yang tidak etis, bahayanya bukan terletak pada komputer tersebut, melainkan pada orang-orang yang dibalik komputer tersebut yang bersalah. Yang kedua yaitu faktor transformasi. Alasan atas etika komputer yang satu ini didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu yang drastis. Salah satu contoh yang baik adalah email. Email tidak menggantikan surat biasa atau sambungan telepon, melainkan menyediakan cara berkomunikasi yang benar-benar baru. Transformasi yang sama juga dilihat dari manajer harus berkumpul secara fisik di lokal yang sama, kini dapat mengadakan pertemuan dalam bentuk konferensi video. Baik, yang ketiga yaitu faktor ketidakpastian. Alasan ketiga untuk minat masyarakat atas etis komputer adalah karena masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam. Seluruh operasi internal komputer tersebut tersembunyi dari penglihatan ketidakpastian. Operasi internal ini memberikan kesempatan terjadinya nilai-nilai, di antaranya nilai program yang tidak tampak adalah perintah rutin yang dikodekan program ke dalam program yang menghasilkan proses yang diinginkan si pengguna. Selama proses penulisan program, programmer tersebut harus melakukan serangkaian penilaian. Penilaian mengenai bagaimana program tersebut harus mencapai tugasnya. Hal ini bukan merupakan tindakan jahat yang dilakukan oleh program, tetapi lebih kurangnya pemahaman. Yang kedua yaitu perhitungan rumit yang tidak tampak. Berbentuk program yang sangat rumit sehingga pengguna tidak dapat memahaminya. Seorang manajer dapat menggunakan program semacam ini tanpa mengetahui bagaimana komputer melakukan semua perhitungan tersebut. Baik, yang ketiga penyalahgunaan yang tidak tampak. Mencakup tindakan yang disengaja yang melintasi batas hukum maupun etis. Semua tindakan kejahatan komputer berada pada kategori ini, misalnya tindakan tak etis seperti pelanggaran hak individu akan privasi dan mematai-matai orang. Baik, hak atas informasi yaitu hak atas privasi. Yang kedua yaitu hak atas akurasi. Yang ketiga yaitu hak atas kepemilikan. Yang keempat hak atas akses. Yang kelima yaitu kontrak sosial jasa informasi. Baik, saya jelaskan kontrak sosial jasa informasi yaitu yang memastikan bahwa komputer akan digunakan untuk kebaikan sosial. Jasa informasi membuat konkret tersebut dengan individu dan kelompok yang menggunakan atau yang dipengaruhi oleh output informasinya. Kontrak ini tidak tertulis tetapi tersirat dalam segala sesuatu yang dilakukan jasa informasi. Kontrak tersebut menyatakan bahwa yang pertama, komputer tidak akan digunakan untuk sengaja mengganggu privasi seseorang. Yang kedua, setimpal ukuran akan dibuat untuk memastikan akurasi pemrosesan komputer. Yang ketiga yaitu hal milik intelektual akan dilindungi. Yang keempat atau yang terakhir, komputer akan dapat diakses masyarakat sehingga anggota masyarakat terhindar dari ketidaktahuan informasi. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas Kadek Surya Wijayanto. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Gede Widya Parwata, NIM 18011135. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu audit informasi. Saat menyusun etika penggunaan komputer,
Satu kelompok dapat memegang peranan yang amat penting. Mereka adalah para auditor internal, perusahaan dengan semua ukuran pengandalan auditor eksternal. Organisasi memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai auditor internal, yang melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal, namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Beberapa auditor eksternal juga melaksanakan beberapa jenis audit internal dan mengawasi pekerjaan para audit internal. Namun, setelah peristiwa Enron praktik ini tidak berlanjut, praktik ini merupakan salah satu kegagalan Arthur Andersen dengan Enron. Badan Pengawasan Pasar Modal telah menerapkan pembatasan pada jumlah audit internal yang dapat dilakukan oleh auditor eksternal. Hal ini juga merupakan salah satu kegagalan Arthur Andersen dengan Emerson. Baik, posisi tingkat tinggi audit internal di dalam organisasi menjaga agar posisi ini dihormati sebagai aktivitas yang penting dan mendapatkan kerja sama dari para manajer di semua tingkat. Yang pertama, pentingnya objektivitas. Hal unik yang ditawarkan oleh auditor internal adalah objektivitas. Mereka beroperasi secara independen terhadap unit-unit bisnis perusahaan yang tidak memiliki hubungan dengan individu atau kelompok di dalam perusahaan. Yang kedua, jenis aktivasi audit. Terdapat 4 jenis dasar aktivitas audit internal. Yang pertama, finansial, operasi, beriringan, dan desain sistem pengendalian internal. Yang pertama, audit finansial, memverifikasi catatan-catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan auditor eksternal. Yang kedua, audit operasional, tidak dilaksanakan untuk memverifikasi keakuratan catatan, melainkan untuk memvalidasi efektivitas prosedur. Yang tiga, subsistem audit internal. Dalam sistem informasi finansial, subsistem audit internal merupakan salah satu sistem input melibatkan auditor internal dalam tim perencanaan sistem. Merupakan suatu langkah yang baik untuk mendapatkan sistem informasi yang terkendali dengan baik, dan sistem tersebut merupakan langkah yang baik untuk memberikan yang mereka perlukan kepada manajemen informasi guna mencapai dan mengelola operasi bisnis yang beretika. Selanjutnya, materi selanjutnya menerapkan etika dalam teknologi informasi. Yang pertama ada kode etik yang didirikan pada tahun 1947 adalah sebuah organisasi komputer profesional tertua di dunia, ACM, atau kepanjangan dari Association for Computing Machinery, telah menyusun kode etik dan perilaku profesional. Kedua, kode etik dan perilaku profesional ACM. Bentuk kode etik ACM yang ada saat ini diadopsi pada tahun 1992 dan berisi keharusan yang merupakan pernyataan tanggung jawab pribadi. Kode ini dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, keharusan moral umum. Yang kedua, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik. Yang ketiga, keharusan kepemimpinan organisasi. Yang keempat, kepatuhan terhadap kode etik. Yang ketiga, bahasan selanjutnya kode etik dan praktik profesional rekayasa
Piranti lunak. Kode etik ini mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan para ahli piranti lunak untuk sistem informasi dan terdiri atas ekspektasi di 8 hal penting. Yang pertama, masyarakat, klien dan atasan, produk, penilaian, manajemen, profesi, kolega, dan diri sendiri. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas Kadek Suryo Wijayanta. Perkenalkan, nama saya Komarudin Raina, NIM 18011144. Di sini saya akan memberikan materi tentang memahami penerapan etika penggunaan teknologi informasi. Baik, untuk yang pertama, sistem informasi registrasi dan pembayaran biaya kuliah. Sistem ini dibangun untuk melakukan kegiatan pencatatan dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan jumlah mata kuliah dan sistem kredit semester yang dilakukan oleh para mahasiswa. Pemilihan mata kuliah tentu saja akan terkait dengan siapa pengajarnya dan beberapa ruangnya. Sistem ini juga dapat menghitung beberapa banyak mahasiswa yang melakukan registrasi, mencetak daftar nilai dan presentasi, serta memberikan informasi tentang pengajar, mana yang disukai, konsentrasi apa yang paling diminati. Titik kritis dari sistem ini terletak pada pemodelan database, di mana satu mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah. Satu mata kuliah dapat diambil banyak mahasiswa. Satu dosen dapat mengajar beberapa kelas dan beberapa mata kuliah. Selain itu, faktor yang penting adalah tentang mata kuliah dan nilai persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang dipilih. Yang kedua, sistem informasi supermarket. Sistem ini dibangun untuk meningkatkan kontrol baik terhadap tingkat pembelian, persediaan barang, maupun omset supermarket tersebut. Karena peneliti untuk obat jalan fasilitas yang kebutuhan harian, maka dengan bantuan sistem informasi supermarket ini, pihak pengelola dapat mengetahui setiap saat jenis barang yang harus diorder kembali. Direktur atau tidak dipansan lagi karena tidak terjual dalam jangka waktu yang lama. Titik kritis ini adalah permodelan database untuk mendeteksi di mana satu jenis produk tersedia dalam jumlah yang banyak atau bauran produk yang sejenis. Seperti Indomie tersedia 1000 kantong, tetapi baunya ada Indomie goreng. Di samping ini, permodelan database yang juga dihadapkan para tantangan untuk pendeteksi tanggal kadaluarsa, faktor kontrol penting lainnya adalah mengenai barang yang akan segera kadaluarsa. Jumlah barang yang segera habis, perbatasan hak akses kasir, dan penentuan jual pembatasan transaksi karena konsumen tidak jadi membeli. Yang ketiga, sistem informasi rumah sakit. Sistem ini sangat kompleks karena harus dapat melakukan pencatatan transaksi mulus dari pemeriksaan dokter, laboratorium, apotek, poliklinik untuk obat jalan, serta fasilitas-fasilitas tambahan seperti infus, operasi, dan lain-lain. Lebih jelasnya sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi manajemen adalah perangkat prosedur yang terorganisasi apabila dijalankan untuk memberikan umpan balik dan informasi kepada manajemen tentang masukan, proses, dan keluaran dari suatu siklus manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian. Yang kedua, sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem mesin pemakai yang terintegrasi yang menyediakan informasi untuk menunjang operasi manajemen dan fungsi-fungsi pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi. Sistem tersebut menawarkan perangkat keras dan lunak komputer dan prosedur-prosedur manual untuk model analisis. Yang ketiga,
Manajemen informasi atau sistem is the specialist design command in which that air. Sistem informasi rumah sakit adalah sebuah sistem komputasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses bisnis layanan kesehatan dalam bentuk jaringan koordinasi. Sistem informasi rumah sakit umumnya mencakup masalah klinik atau media. Yang pertama, tujuan sistem informasi rumah sakit itu sendiri. Yang pertama, lebih meningkatnya pelayanan rumah sakit. Yang kedua, agar data yang ada dalam rumah sakit tersusun rapi. Yang ketiga, kemudahan dalam pencarian data obat. Yang keempat, meningkatkan citra pelayanan rumah sakit. Mekanisme kontrol mendukung pengendalian mutu pelayanan medis, penilaian produktivitas, analisis pemanfaatan dan perkiraan kebutuhan, perencanaan dan evaluasi program. Menyederhanakan pelayanan penilaian klinis. Sistem ini berguna untuk menunjang proses fungsi-fungsi manajemen dan pengambilan keputusan dalam memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Sistem informasi manajemen merupakan prosedur pemrosesan data berdasarkan teknologi informasi yang terintegrasi dan diintegrasi dengan prosedur manual dan prosedur yang lain untuk menganalisis informasi yang tepat waktu dan efektif untuk mendukung proses pengendalian keputusan manajemen. Sehingga dalam tahapannya akan membuat beberapa SOP baru guna menunjang kelancaran penerapan sistem yang tertata dengan baik dan rapi. Berdasarkan definisi di atas, maka kita dapat membagi sistem informasi menjadi 5 komponen utama guna menunjang terlaksana penerapan sistem informasi yang benar dan sesuai kebutuhan. Yang pertama, software atau sistem informasi manajemen rumah sakit. Yang kedua, hardware, perangkat keras berupa komputer, printer, dan lainnya. Yang ketiga, networking atau jaringan LAN, wireless, dan lainnya. Yang keempat, SOP atau standar operasional prosedur. Yang kelima, komitmen untuk unit atau instalasi yang terkait untuk sama-sama menjalankan sistem, karena sistem tidak akan berjalan tanpa di-input. Sistem informasi manajemen saat ini merupakan sumber daya utama yang punya nilai strategis dan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai daya saing serta kompetensi utama sebagai sebuah organisasi dan menyongsong era informasi ini. Di bidang kesehatan, terutama rumah sakit, sangat membutuhkan sistem informasi manajemen untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat untuk menyongsong Indonesia sehat. Contoh pembuatan yang tidak etis dalam penerapan atau penggunaan teknologi informasi, yaitu yang pertama, menggunakan perangkat komputer untuk membahayakan orang lain. Yang kedua, mencampuri pekerjaan komputer orang lain. Yang ketiga, mengintip file orang lain. Yang keempat, menggunakan perangkat komputer untuk pekerja ilegal. Yang kelima, menggunakan perangkat komputer untuk membuat kesaksian palsu. Yang keenam, menggunakan atau menyalin perangkat lunak yang belum dibayar. Yang ketujuh, menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa otorasi. Yang ke-8, mengambil hasil intelektual orang lain untuk diri sendiri atau orang lain. Yang ke-8, mengambil hasil intelektual orang lain untuk diri kita sendiri atau orang lain. Yang 9, tidak memikirkan akibat sosial dari program yang kita tulis. Yang ke-10, tidak menggunakan komputer dengan cara yang menunjukkan tenggang rasa. Jadi, adapun kesimpulan dari materi implikasi etis dari teknologi informasi, yaitu moral memiliki sejarah yang ada dalam bentuk peraturan-peraturan etika. Etika komputer mengharuskan CIO untuk waspada terhadap etika penggunaan komputer dan menempatkan kebijakan yang memastikan kepatuhan pada biaya etika. Sedangkan
Masyarakat membenarkan etika komputer karena 3 hal, yakni adanya ketentuan logika komputer menyebabkan komputer dapat melakukan apa saja yang diprogramkan komputer yang dapat merubah cara hidup, kerja, dan proses komputer sembunyi dan penglihatan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.